Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walet Bombana. Masih ditemani Rino CCTV. Meledak. Di sini ownernya guys. Ya, ini pemilik gedung. Atas nama siapa, Pak? Pak Kasim. Pak Kasim ya. Videonya kemarin sudah kita upload di Super Sinar Vlog. Sekarang video on perdana sesuai requestan teman-teman. Pak Ketua tolong upload ya video on perdananya, karena banyak sekali yang penasaran. RW binaan kita ini di Karosa ya. Karosa, Desa Sanjango. Oke, sebentar dijelaskan ya. Ini anaknya Pak Bos ya. Siapa namanya, Nak? Almer Mubarak. Wih, Oke Pak, jadi di sini kita diberi kepercayaan untuk melakukan pengrehapan ya, dan hari ini kita on perdana. Alamat lengkapnya di mana ini Pak? Di Dusun Santrege, Desa Sanjango, Kecamatan Karosa. Karosa ya, Sulawesi Barat ya? Ya, Sulawesi Barat. Oke guys, ukuran gedung 7 kali 16. Oke, jadi yang penasaran seperti apa tata ruangnya. Jadi ceritanya RB ini sudah umur 4 tahun ya. Betul Pak. Kita nyatakan gagal total karena bukan song ya, kalau song tidak ada sama sekali ya. Ini gagal total karena umur 4 tahun cuman beberapa saja yang beberapa sarang. Terus kedua, RB ini sebenarnya sudah diniatkan dari awal ya. Betul. Ceritakan dulu Pak. Sebenarnya ini dibangun nantinya mau di teknisi sama tim Walet Bombana. Pak Andi Supa. Awalnya ya, Ya. awal pertama kali Cuma dibangun. waktu itu saya chat, wah belum ada jadwal ke situ Pak, ke Sulbar belum sama sekali. Paling mentok di Pare-Pare waktu itu. Oh iya benar Ya. benar. Belum pernah ke sini ke Sulbar. Akhirnya panggil orang lain, Iya. gagal, dan alhamdulillah 4 tahun penantian. Semoga dengan adanya tim Walet Bombana bisa menghilangkan kegalauan pemilik gedung ya. Amin ya rabbal alamin. Intinya saya juga hanya manusia biasanya bisa berikan yang terbaik, rezeki Allah menentukan Pak. Intinya asalkan tata ruang benar, settingan volume pas dan suara mantap, tidak perlu lagi ada di rubah sana sini ya. Tinggal proses saja Pak. Insya Allah. Sebentar kita akan lihat tarikan maghrib packing birahi biar tidak dibilang hoax di Karosa ya. Oke, kita masuk. Jadi di sini ada 2 RBW ya. Ini RBW yang kita on kan 7 kali 16, dan alhamdulillah kita rehab lagi yang di sebelah. Kalau di sebelah ini umur berapa Pak? Sama ya, 4 tahun. 4 tahun lebih ya. Oke, 4 tahun lebih. Di sebelah ini ukuran 8 kali 12, 3 lantai. Ini kita rehab juga. Jadi setelah on ini kita rehab yang ini guys ya. Tapi nanti saya akan buat videonya apa kekurangan pada RW ini, kenapa gagal juga. Sebentar kita ambil video setelah video on perdana di sini guys. Jadi ini LMB yang kita fungsikan ya. Kemarin di sebelah sana mengarah pohon sawit. Oke, kita langsung ke ruang inap. Kita lewat sini guys. Jadi kemarin kita fungsikan, yang kemarin LMB yang difungsikan itu sebelah sana, sebelah kanan saya ya, tapi kita sudah tutup. Kita ambil yang ke depan guys. Itu arah LMB, tidak bisa salah-salahan, tidak bisa asal buka. Lihat dulu apakah di depan LMB tidak ada yang menghalang. Nah contohnya seperti ini. Ini sangat mengganggu ya, karena di sini ada pohon sawit. Takutnya nanti pohon sawitnya makin besar, makin tinggi, akan menghalangi LMB. Oke, kita naik gunung guys. Jadi sawit ini tiap tahun itu akan bertambah tinggi. Jadi jangan asal buka LMB guys. Ini juga salah satu penyebab RW ini gagal, asal buka LMB. Terus kedua juga tata ruang, formasi Twitter, suaranya juga settingan tidak pas. 4 tahun gagal total ya, 4 tahun lebih. Tadi bisa teman-teman ya dengar sendiri, RW ini dibangun memang diniatkan untuk saya sendiri yang on kan, cuman karena jadwal belum ada, akhirnya panggil orang lain, gagal. Oke guys, itu dia LMB lama. Lumayan ya. Ini LMB lama sudah kita tutup. Kita fungsikan mengarah ke depan.
Ya, karena di sini banyak sekali pohon sawit. Jadi pohon sawit ini semakin tahun semakin tinggi, guys. Jadi ini sangat menghalangi burung bermanuver, ya. Oke, ayo. Sebentar kita lihat tarikan maghrib King Birahi. Pokoknya kita kasih meledak karosa. Populasi bagus, guys, di Sulawesi Barat. Luar biasa. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kita sudah berada di ruang inap, ya. Oke, alhamdulillah, ya, kita sudah berada di ruang inap. Kemarin larnya awalnya yang mau difungsikan yang ini, guys, ya. Cuman karena kita pindahkan LMB, jadi larnya kita pindah di sini, ya. Jadi LMB yang benar, yang tepat itu mengarah ke depan, mengarah ke jalan. Jadi burung langsung putar kanan menuju ke lar, ya. Oke, untuk naik ke atas, untuk formasi 3-2-3 saling berhadapan, ya. Formasi 3-2-3 saling berhadapan, bisa teman-teman lihat. Untuk larnya kita pakai teknik 3 suara, Audax 5000 TW, King Birahi, Minap King Birahi, dan tarik King Birahi. Nah, jadi kita pakai teknik 3 suara. Jadi suatu saat nanti kalau ada masalah di salah satu jalur ini masih ada yang menutupi. Jadi pemilik gedung walaupun jauh nanti suatu saat kalau berlayar tidak perlu risau, tidak perlu kaget, ya. Suatu saat nanti ada masalah karena kita tidak tahu namanya petir atau elektronik, ya. Ya, namanya elektronik kita tidak bisa menjamin, tapi jangan khawatir karena di sini sudah kita antisipasi teknik 3 suara. Oke, dari lar ini kita kasih sekat pintu di sini. Tinggi per lantainya ini lantai 1 kurang lebih berapa ini, Pak? 3 meter, ya? Iya, yang di sini lantai 1, ya? Ya. Lantai 1 itu 3 meter tinggi per lantainya. Oke, formasi 3-2-3, terus ada sekat pintu, ada 1 tarik di sini. Terus di belakang kita sama kasih 3-2-3. Ya, untuk jarak antar sirip ini kalau tidak salah berapa nih, Pak? 40 cm, ya. Jarak antar sirip 40 cm. Lebar sirip kurang lebih 20 cm. Terus kayunya, jenis kayunya saya lupa kemarin apa, ya. Aduh, lupa, Pak, apa kemarin jenis kayunya. Itu yang Om kemarin, ya, yang lebih tahu itu, guys. Dia lebih ahli di kayu. Aduh, sebenarnya saya lagi kurang fit, ya, kurang enak badan, lagi demam, lagi pilek. Cuman karena teman-teman kemarin yang request Pak Ketua RW ini tolong diperlihatkan tata ruangnya, ya. Oke, sama, ya, formasi 3-2-3. Cuman ada tapinya, ya. Kemarin di sini cuman 3. Sebenarnya sudah pas 3 pipa ventilasi tiap jarak 4 meter. Cuman jadi teman-teman harus bisa pelajari, ya, tekanan udara dari pipa ventilasi. Ini tidak ada pergerakan karena kiri kanan ini ada bangunan, ya. Terus di sebelah itu ada kelapa sawit. Jadi tidak ada pergerakan angin. Kalau kita cuman pakai 3 pipa ventilasi, otomatis kelembapan naik dan ini bisa jamuran, ya. Jadi sirkulasi udara tidak stabil, makanya kita tambah lagi pipa ventilasi yang harusnya 3 jadi sekarang sudah 5, ya. Itu, Pak, hati-hati, ya. Bapak juga harus tahu, biasanya kalau tidak ada pergerakan angin, tidak ada pergantian angin di sini, wajib harus tambah pipa ventilasi. Jadi buat teman-teman biasa bertanya, Pak Ketua, bagaimana caranya mengurangi kelembapan biar siripnya tidak jamuran? Kita tinggal mainkan pipa ventilasi yang ada di sini, ya. Jadi kalau mau pipa ventilasinya, kalau mau kelembapannya turun, tambah pipa ventilasi. Ya. Kalau mau kasih naik pipa kelembapan, kurangi pipa ventilasi. Pasti naik, ya. Baru tambah media air. 100% itu kelembapan akan naik. Oke. Terus di sini kolam. Ini, Pak, nggak usah diisi lagi, ya. Biarkan kering dengan sendirinya. Jadi kita sekat bagi 2 ruangan sampai di sini. Oke, ruang produksi ada di sini, guys. Kolamnya nggak usah diisi, biarkan kering sendiri. Oke, di sini ruang produksi. Nah, ini bisa teman-teman lihat, pipanya sudah kita tambah juga di sini. Lantainya ini tidak dipelur, tidak ada masalah. Sebenarnya kalau mau dipelur lebih bagus, tapi tidak masalah, guys, ya. Yang penting perawatannya rutin, nanti 3 bulan sekali, Pak, ya. 3 bulan sekali wajib melakukan perawatan semprot hama. Jadi cara semprotnya, ya, kita berbagi lagi kepada teman-teman semua. Cara semprot hama itu kalau siripnya semprot lari-lari, jangan basah, ya. Pokoknya secepat mungkin, yang penting kena sedikit, embun-embun itu tidak masalah.
Yang paling penting itu yang basah dinding dan lantai. Karena biasa semut, hama itu dari lantai naik ke atas. Ya. Kalau sirip jangan basah. Kalau basah takutnya jamuran. Jadi semprotnya lari-lari cepat ya. Jangan dimandi. Ya, kacau kalau dimandi. Oke, kita ke lantai 2. Awas. Duh. Oke, ini tangga menuju lantai 2, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tangganya ekstrim, guys. Lumayan ini. Aduh. Oke, guys. Kita ke lantai 2 ya. Lantai 2 ini kurang lebih 2 meter, hampir 2,5 meter ya. Tinggi per lantainya. Ini lar lama. Itu bekas larnya, bisa teman-teman lihat. Kemarin mau difungsikan yang itu. Cuman ada yang menghalang kelapa sawit di sebelah kanan, jadi kita tutup, kita pindahkan LMB-nya. Larnya kita pindahkan di sini, guys. Ya. Oke. Teknik 3 suara, Audax 5000 TW, Audax 65W. Teknik 3 suara ya. Formasi sama 3-2-3 saling berhadapan. Ada sekat pintu. Kemarin di sini tidak ada sekat, Pak ya. Kemarin los. Di sini los kecuali yang ada di lar ya. Oke. Untuk formasi sama 3-2-3 saling berhadapan. Pipa ventilasi juga sudah ditambah. Ya. Nah, kenapa? Pasti teman-teman bertanya kenapa di sini bagian belakang ini berjejer. Ini banyak sekali pipa ventilasi karena tekanan udara yang saya ambil dari sini, guys. Lebih dominan di sini, ya. Nah, ini dia. Kalau ini tidak ada pergerakan, ini tidak ada pergerakan di sini. Jadi percuma pasang pipa ventilasi karena di sini tidak ada pergerakan angin. Di sini ada gedung dan di situ ada kelapa sawit. Nih. Jadi saya ambil pergantian udara, saya ambil dari belakang, guys. Makanya ini banyak sekali berjejer di sini. Terus ada satu, saya berbagi lagi karena RBU ini lumayan gelap sekali, ya, sangat-sangat gelap. Jadi saya potong sedikit. Sebenarnya kemarin rencananya tadi saya saya tidak mau tambah sambungan, tapi tidak masalah. Jadi saya potong saja, jadi kecil. Jadi saya ambil pencahayaan dari di sini, guys. Jadi butuh pencahayaan di ruang inap itu juga butuh pencahayaan. Jangan terlalu gelap sekali. Biasanya anakan itu akan akan takut atau ragu mengakses karena tidak ada cahaya gelap, terlalu gelap ya. Makanya kita ambil cahaya di sini. Ini juga sebagai penuntun. Selain suara tarik, ini juga penuntun. Dia menuntun burung, terutama burung-burung anakan. Ya, selain mengejar Twitter, juga mengejar cahaya yang ada di ruang inap. Ini penting sekali, guys. Jadi bukan cuma asal-asal buka pipa ventilasi ya. Makanya saya sering sampaikan, mainkan pintar-pintar mainkan pencahayaan di ruang inap. Kalau terlalu gelap juga kurang bagus. Ya. Biasanya kalau burung-burung anakan itu pasti akan takut masuk ke ruang inap. Ya. Biasanya seperti itu. Itu pengalaman saya. Makanya biasanya paling banyak itu di belakang lar. Situ banyak kotoran-kotoran putih di belakang lar. Karena terlalu gelap juga tidak bagus. Terlalu terang juga tidak bagus. Yang intinya harus disesuaikan ya pencahayaan di ruang inap. Jadi semua harus saling mendukung. Jangan asal buka-buka. Ya. Oke, kita ke sini. Jadi tidak ada kita sembunyikan. Di sini tidak ada sekat, cuman sekat bagi 2 ruangan. Ada tarik di sana. Oke, asalkan tata ruang benar, formasi Twitter benar, settingan dan suara mantap, tinggal sabar proses ya. Kecuali ya tata ruang amburadul, formasi Twitter asal-asalan, suara asal bunyi, tidak tahu itu suara yang dipasang suara apa. Ya beda kalau suara kan saya sendiri yang buat. Jadi saya tahu apa yang cocok untuk di gedung binaan. Jadi setelah itu semua sesuai, tinggal sabar baru menunggu proses. Ya itu baru dipakai ilmu sabar. Kalau tata ruang tidak sesuai mau pakai ilmu sabar bisa. Galau kayak bapak ini 4 tahun lebih. Aduh. Oke, saya rasa cukup sampai lantai 2 saja Pak ya. Saya sudah capek juga. Aduh, karena saya mau buat video lagi di sebelah. Intinya saya akan memperlihatkan prespon tarikan maghrib S-packing birahi di Karosa. Alamannya tadi saya lupa Pak. Di Dusun Sandre, Desa Sanjango.
Kecamatan Karosa. Karosa. Oke. Sulbar. Ini masuk dari jalan raya itu kita masuk ke sini berapa kilo itu, Pak? 6 kilo. 6 kilo ya. kilo, Itu jalan jalanannya poros. hancur, guys. Mobil itu teriak-teriak. Aduh. Risikonya besar masuk di sini. Oke, tidak masalah. Semoga Pak gedungnya sukses, Pak ya. Amin, amin. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh TWB. Saya juga manusia biasa. Semoga Bapak diberi umur yang panjang dan semoga ada rezeki lagi bisa ke sini ya. Iya, Pak. Siapa tahu Bapak bangun gedung di sini bisa sekalian kita cek lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Bilang Audax meledak. Audax, meledak. Hey, mantap. Oke guys, kita turun. Kita lihat tarikan maghrib SPK berakhir bersama Audax Edi. Ngeri memang ini tarikan maghribnya. Meledak.